Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat-Nya, bawa iman percayamu. Tuhan pemelihara dan penjaga kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, ku percaya Kau memelihara, Kau penolongku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat janji-Mu. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Terlebih kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi, Engkau pasti akan memeliharakan, mencukupkan segala kebutuhan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 7, kita baca semua ayat. Ada 24 ayat. Berikut firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di bumi, di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup
dalam hidupnya. Segala yang ada di darat, demikian dihapuskan Allah segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita melihat kisah tentang air bah. Mengapa Allah menurunkan hujan dan mendatangkan air bah di muka bumi pada zaman Nuh? Seperti yang kita baca, karena Tuhan hendak menghapus semua yang pernah diciptakannya dan melakukan pembaharuan di atas bumi. Hanya Nuh dan keluarganya dan juga segala makhluk yang ada di dalam bahtera yang merupakan kaum tersaring, saya bilang, disaring oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi duta pembaharuan dari Tuhan untuk bumi dan segala isinya. Selain bicara tentang Tuhan mengadakan pembaharuan melalui air bah ini, saya juga melihat tentang pemeliharaan Tuhan atas orang yang berkenan di hati Tuhan, atas Nuh dan keluarganya. Walaupun Nuh dan keluarganya berada di tengah-tengah banjir besar, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Mari coba kita renungkan pemeliharaan Tuhan bagi Nuh dan keluarganya maupun binatang-binatang yang telah terpilih berada dalam bahtera itu. Jika kita memikirkan kebutuhan bagi Nuh dan keluarganya maupun binatang yang ada di dalam bahtera itu selama air memenuhi bumi, dalam segi kekuatan kemampuan sepertinya itu tidak mungkin. Misalnya makanan dan minuman saja. Ya, mungkin memang sebelumnya Nuh dan keluarganya telah mempersiapkan sebelum air bah. Namun apakah makanan-makanan itu cukup? Namun apakah makanan-makanan untuk binatang di bahtera itu juga cukup? Berapa ton ia persiapkan untuk semuanya itu? Lalu bagaimana makanan untuk binatang pemakan daging seperti singa, serigala, harimau yang kita tahu ada sekarang ini? Dari mana Nuh mendapatkannya dan dari mana Nuh bisa mengatur semuanya sehingga tidak saling menerkam? Di sini saya melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nuh sama seperti kita, saudara-saudara, manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan super. Nuh dan keluarganya adalah manusia biasa, namun yang membuat semuanya itu jadi karena ada Tuhan yang memelihara. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saya mau aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Beberapa tahun belakangan ini kita mengalami pandemi COVID-19, berlanjut dengan corona, dan masih ada dampaknya sampai sekarang. Namun, bukankah Tuhan memelihara kita? Kita ada sampai sekarang. Itu karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dampak daripada pandemi itu tidak hanya banyak yang mengalami kematian, tetapi juga kebangkrutan. Beberapa usaha harus gulung tikar, bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Banyak orang kehilangan pekerjaannya. Tapi kita ada sampai sekarang itu karena pemeliharaan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, sebagaimana secara umat manusia zaman Nuh, Tuhan memelihara orang-orang yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita hidup berkenan kepadanya, mencari hatinya. Itu saja.
dan taat menjalankan kehendaknya, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Inilah berita firman hari ini. Tuhan kita, di tengah segala bencana yang terjadi, di tengah segala rancangan kehidupan secara global bagi dunia ini, Tuhan memelihara orang-orang yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat, ini anugerah daripada-Mu. Bahkan Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Bahwa apapun yang terjadi atas dunia ini, Tuhan memperhatikan orang-orang yang berkenan dan memeliharakan. Biarlah kami menjadi umat yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terus bimbing kami, Allah Roh Kudus, untuk kami hidup seturut kehendak Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, panutan kami. Kami mau berjalan seturut firman-Mu untuk memuliakan Bapa di surga. Berkati umat-Mu. Secara khusus hari ini, umat Tuhan berhimpun dalam menara doa, malam pujian, penyembahan, kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan. Dan Kau hadir melawat umat-Mu, meneguhkan kami dalam iman percaya, memberkati, memeliharakan, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan dan memberi semangat, memberi jalan keluar kepada yang bergumul dan berdoa untuk masalah-masalahnya. Tuhan akan beri jalan keluar karena Tuhan rindu umatnya berkemenangan. Sebagaimana Nuh Engkau pelihara, Engkau juga memelihara umat-Mu untuk menjadi kesaksian bagi anak cucu kami. Orang-orang yang beriman dan hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan peliharakan, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati umat Tuhan sepanjang hari ini, apa yang mereka usahakan menjadi berhasil, dan itu wujud pemeliharaan Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, untuk nama Tuhan lebih dimuliakan dan diagungkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mau mengawali hari ini berjalan bersama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memelihara kita dengan ajaib. Amin.